لم يتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Faya ayyuhal hadirun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma haddatsakum Hudzaifatu fasaddiquhu. Apa-apa yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman maka benarkanlah. Wa ma aqra'akum Abdullah ibnu Mas'udin faqra'uhu. Dan apa-apa yang dibacakan daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Quran maka bacalah. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan membacakan kisah sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah ibnul Yaman adalah bapaknya Al-Yaman, merupakan orang asli daripada penduduk Mekah, dari Bani Absin. Akan tapi terjadi konflik pembunuhan yang menyebabkan Al-Yaman ini, bapak Hudzaifah ini, dikeluarkan daripada Mekah. Maka pindahlah dia ke Madinah, ke Yasrib waktu itu. Di Yasrib dia bersekutu dengan Bani Abdul Ashal, Bani Abdul Ashal, ya, suku asal daripada penduduk Yasrib. Wa saharahum wa wulida lahu ibnuhu Hudzaifah. Maka Al-Yaman ini menikah dengan wanita daripada suku Bani Abdul Ashal dan lahirlah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Ketika konflik telah reda, ya, konflik yang menyebabkan Al-Yaman ini diusir daripada Mekah, maka pergilah Al-Yaman ini ke Mekah. Dan tentunya karena dia sudah berdomisili di Madinah, maka dia sering keluar masuk Madinah, Mekah, ya. Akan tapi tetap domisilinya dia di Madinah. Walamma ahallal Islam binurihi ala jaziratil Arabi, kana al-Yamanu Abu Hudzaifah ahada asratin min Bani Absin wafadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika cahaya Islam mulai menerangi Jazirah Arabiyah, ya, maka Al-Yaman ini termasuk di antara belasan daripada penduduk Madinah yang mereka segera memenuhi dakwah Rasulullah. Wa alanu islamahum baina yaday, dan termasuk mengikrankan Islamnya di depan Rasulullah. Wa dzalika qabla an yuhajira ila Madinah, dan ini terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, di Bai'at Aqabah. Wa min huna kana Hudzaifah makkiyal asli madani an-nash'ati. Maka jadilah Hudzaifah ibnul Yaman adalah orang Mekah asli, akan tapi tumbuh dan besar di Madinah. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nas'a Hudzaifah bin Yaman fi baitin muslim. Maka tumbuhlah Hudzaifah bin Yaman ini, ya, tumbuh bersama kedua orang tuanya yang muslim. Wa rubbiya fi kana fi abawaini minas sabiqaini ila dukhuli fi dinillah, dan beliau dirawat
oleh orang tua yang termasuk pertama masuk ke dalam Islam. Fa aslama qabla an takhila ainahu bimar'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah bin Yaman masuk Islam sebelum matanya bercelak, ya. Maksudnya sebelum dia dewasa, dia sudah masuk Islam. Dan adalah Hudzaifah bin Yaman karena dia di Madinah sangat merindukan Rasulullah, sangat merindukan bertemu dengan Rasulullah, ya, kerinduan yang sangat dalam. Fahuwa mazala mundu aslama yatasaqqatu akhbarahu. Ketika sejak masuk Islam, Hudzaifah ini selalu mencari-cari bagaimana kabar Rasulullah, bagaimana sifat-sifat Rasulullah. Inilah salah satu bentuk kecintaan orang-orang yang ketika mencintai seseorang, dia akan mencari tahu siapa orang tersebut, ya, dan bagaimana sifat-sifatnya. Wa yulikhu fi su'ali an awsafihi fala yazidhu dzalika illa wala'an bihi wa haninan ilaihi. Farahala ila Makkah liyalqahu. Maka akhirnya Hudzaifah ini karena tidak sabar, ya, ingin bertemu dengan Rasulullah, dia akhirnya pergi ke Mekah untuk bertemu Rasulullah. Fama in ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta sa'alahu amuhajirun ana am ansariyun ya Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, maka Hudzaifah berkata kepada Rasulullah tentang status dirinya, ya Rasulullah, apakah aku ini termasuk orang-orang muhajirin ataupun orang-orang ansar? Ya, kan Hudzaifah ini asli daripada Mekah, tetapi hidup besar di Madinah. Maka dia berkata kepada Rasulullah, termasuk golongan yang mana di antara golongan umat terbaik umat ini, yang mendapatkan rekomendasi daripada Allah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya Allah Ta'ala berikan tazkiyah orang-orang yang pertama daripada umat ini, daripada golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi Hudzaifah ibn Yaman bertanya, ya Rasulullah, aku ini termasuk golongan yang mana? Muhajirin ataupun golongan ansar? Qala alaihissalam, maka bersabda Rasulullah, in syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansar fakhtar li nafsika ma tuhibb. Kalau engkau mau, ya, kalau engkau mau silakan engkau menjadi orang-orang muhajirin, dan kalau engkau mau wahai Hudzaifah, engkau juga boleh menjadi orang-orang ansar. Pilih, ya, mana yang engkau suka. Subhanallah. Jadi Hudzaifah bin Yaman diberi pilihan untuk menjadi orang ansar atau menjadi orang muhajirin. Faqala bal ana ansariyun ya Rasulullah. Maka berkata Hudzaifah, kalau begitu aku memilih menjadi orang ansar wahai Rasulullah. Walamma hajar Rasul alaihi salatu wassalam ilal Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Hudzaifah selalu mengikuti Rasulullah, selalu, ya, bersahabat dengan Rasulullah, sebagaimana seorang kakak yang selalu mengikuti adik perempuannya. Wasahida ma'ahul mawaqi'a kullaha illa badron. Dan Hudzaifah ibn Yaman selalu mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah kecuali satu peperangan, yakni perang Badar, ya. Di antara kenapa Hudzaifah ibn Yaman tidak mengikuti perang Badar, ya, kita simak penuturan Hudzaifah ibn Yaman. Ma mana'ani an ashhada badron illa anni kuntu kharijal Madinah ana wa abi. Tidaklah yang membuat aku terhalang untuk ikut perang Badar, ya, perang pertama yang monumental dalam sejarah umat Islam, yang disebut sebagai Yaumul Furqan, perang pembeda antara hak dan yang batil. Beliau mengatakan, tidaklah ada yang mencegahku untuk ikut perang Badar, karena aku waktu itu keluar daripada Madinah menuju Mekah, aku dan bapakku Al-Yaman. Fa akhadana kuffarun Quraisyun, maka kufar Quraisy ini mencegahku, mencegah kami, mencegat maksudnya ketika kembali ke Madinah, khawatir akan, ya, bersama dengan Rasulullah, menambah kekuatan Rasulullah. Wa qalu aina taksiduna, mereka mengatakan, kemana kalian hendak pergi? Fakulna al-Madinah, maka kami katakan kami hendak ke Madinah. Faqalu innakum turiduna Muhammadan,
Maka mereka mengatakan, pasti engkau mau bergabung dengan pasukan Muhammad. Ya. Fakulna, maka kami katakan, ma nuridu illal Madinah. Tidak, kami hanya ingin kembali ke Madinah. Ya. Fa'abau an yutlikuna illa ba'da an akhadul ahda. Mereka orang-orang Quraisy tidak mau melepaskan kami kecuali setelah mengambil perjanjian dengan kami. Ya, jadi diambil perjanjian. Dan di antara sisi positif orang-orang Arab zaman dahulu sebelum Islam dan setelah Islam datang, mereka adalah orang-orang yang ya selalu memenuhi janji-janji mereka. Ini di antara sisi positif orang-orang Arab. Ya. Nah, kemudian ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa janji yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Hudzaifah dan bapaknya? Agar mereka berjanji untuk tidak berperang bersama Rasulullah, untuk tidak berperang bersama Rasulullah. Walamma qadimna ala Rasulillah, ketika kami, ana yaitu Hudzaifah dan bapaknya, sampai ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarnahu bima qata'nahu min ahdin li Quraisy. Kami kabarkan kepada Rasulullah tentang apa-apa yang terjadi dan perjanjian antara kami dengan Quraisy. Ya, wasa'alnahu madza nasna, dan kami bertanya kepada Rasulullah, ya, setelah ini apa yang kami berbuat? Kami sudah berjanji dengan orang-orang Quraisy untuk tidak bersamamu wahai Rasulullah berperang melawan mereka. Faqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafi bi ahdihim wa nasta'inu alaihim billah. Ya, kita penuhi janji kita dengan mereka dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kata Rasulullah? Penuhi janji. Ya, penuhi janji. Kalau engkau sudah berjanji, maka penuhilah. Dan Rasulullah memakai kata kita penuhi janji kita. Ya, subhanallah. Walamma kanat Uhudun, dan ketika perang Uhud, ya, ini kisah antara Hudzaifah dan bapaknya Al-Yaman. Khadaha Hudzaifatu ma'a abihi Al-Yaman. Maka Hudzaifah dan bapaknya Al-Yaman ikut serta dalam peperangan ini. Ya. Amma Hudzaifah fa'abla fiha wa a'damal bala'i wa akramahu wa kharaja minha saliman. Adapun Hudzaifah dalam perang Uhud, perang yang sudah kita ketahui bersama, ya. Ketika terjadi peperangan, di akhir-akhir peperangan, kondisi yang tidak menentu, ya, adalah Hudzaifah mendapatkan yakni banyak cobaan-cobaan, ya, akhirnya dia bisa selamat. Adapun bapaknya, wa amma abuhu faqad istushhida fiha, sedangkan bapaknya syahid di medan perang, di perang Uhud, dan bapaknya waktu itu sudah berumur tua. Walakinna istishhadahu kana bisuyufil muslimin, akan tapi sangat disayangkan syahidnya bapak Hudzaifah ini bukan karena pedang-pedang musuh, tapi karena pedang-pedang kaum muslimin secara tidak sengaja. Karena kondisi perang Uhud, ya, yang mana ketika Khalid bin Walid menyerang kaum muslim dari belakang, ya, jadi musuh di depan dan di belakang. Akhirnya pedang-pedang kaum muslimin mengarah ke depan dan ke belakang, sampai bapaknya Hudzaifah yakni Al-Yaman terkena pedang dari para kaum muslimin. Dan ketika menyaksikan hal itu, berkata Hudzaifah, abi, wahai kaum muslimin, itu bapakku. Tapi ini kondisi yang tidak bisa, ya, karena kondisi yang kalut, peperangan yang subhanallah, ya, akhirnya syahidlah Al-Yaman, ya, terkena pedang kaum muslimin. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perang Uhud ini Rasulullah menempatkan Al-Yaman dengan seorang yang sudah tua juga, namanya Sabit ibnu Waqsin. Sebenarnya untuk menjaga daripada kaum wanita dan anak-anak kaum muslimin di barisan belakang. Akan tapi ya terjadi dialog antara mereka. Karena kenapa Rasulullah tempatkan mereka di belakang? Karena mereka adalah orang yang sudah tua, ya. Kabiraini ta'inaini asin, memiliki umur yang sudah rentah. Falamma hamiya watisul ma'rakah, ketika terjadi peperangan pada perang Uhud, ya. Qala al-Yaman li-sahi, berkata Al-Yaman kepada Sabit tadi, la aban lakah, ya,
Ini kalau diartikan tidak ada bapak untukmu, maksudnya celaka kita. Manan tadiru, kenapa kita tunggu? Fa wallahi ma baqiya li wahidin minna min umurina illa bimiqdari ma yatmanul khimaru. Demi Allah, kita ini sudah tua, umur kita ini tinggal menghitung hari saja, ya. Innama nahnu hamatul yaum aw godin. Kalau enggak hari ini kita meninggal, mungkin besok atau lusa kita akan meninggal, ya. Afala na'khudhu sayfana wa nalhaqu bi Rasulillah. Bagaimana kalau kita ambil pedang-pedang kita dan kita pergi bersama Rasulullah, ya. La'allallaha yarzuquna asy-syahadah ma'aniyatina. Semoga Allah berikan kita syahid dengan niat-niat kita. Summa akhadha sayfayhima wa dakhala fin nasi waqtahamal ma'rakah. Kemudian mereka mengambil pedang mereka berdua dan masuk ke kancah peperangan. Maka terjadilah apa yang terjadi, ya. Sabit ibnu Qais syahid, ya, terkena pedang musuh. Adapun Al-Yaman, ya, bapak daripada Hudzaifah, terkena pedang daripada pedang kaum muslimin. Subhanallah. Maka berkata Hudzaifah melihat bapaknya, ayah kandungnya terkena pedang daripada kaum muslimin, ya, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah taala ampuni kalian, kan sesungguhnya Allah huwa arhamur rahimin, adalah maha rahmat, ya. Subhanallah. Naam. Dan setelah selesai perang Uhud, ikhwatin dimuliakan Allah taala, arada Rasulullah alaihi salatu wasalam an yu'tiyal ibna diyata abihi. Rasulullah ingin memberikan kepada Hudzaifah diyat karena kesalahan tadi, ya. Diyat karena kesalahan pembunuhan tadi. Faqala Hudzaifah, berkata Hudzaifah anaknya, innama huwa talibu syahadatin wa qad nalaha. Sesungguhnya dia bapakku ya Rasulullah, menginginkan syahid dan dia mendapatkannya. Allahumma shahad anni tasaddaqtu bidiyatihi, ya. Saksikanlah, demi Allah aku mau berikan diat ini kepada kaum muslimin. Dia relakan, ya. Dia tidak meminta diat atas pembunuhan bapaknya yang tidak sengaja ini. Fasdada bidzalika manzilata inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu Hudzaifah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhitungkan, ya, posisi Hudzaifah. Hudzaifah mendapatkan posisi khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kepayawan beliau, kehandalan beliau, siasat beliau, politik beliau, beliau memperhatikan kelebihan-kelebihan daripada para sahabat-sahabat yang ada, ya. Dan beliau menempatkan para sahabat pada posisi-posisi tertentu dengan kelebihan-kelebihannya. Wa kanat akbaru muskilah tujadul muslimina fil Madinah hiya wujudul munafikin. Dan di antara muskilah terbesar, masalah besar yang ada pada tubuh kaum muslimin di Madinah, adanya orang-orang munafik. Adanya orang-orang munafik, yakni mereka bagikan duri dalam daging-daging. Minal Yahudi wa asyaihim, dan juga orang-orang Yahudi dan juga pendukung-pendukungnya. Wa ma yahikunahu lin nabi alaihi salatu wasallam wa ashabihi min makaidi wa dasais. Dan Rasulullah dan juga para sahabat kaum muslimin tidak merasa aman daripada makar-makar mereka, ya. Fa'amdu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Hudzaifah bin al-Yaman bi asma'il munafikin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu siapa orang-orang munafikin, ya. Dan Rasulullah hanya memberitahukan kepada Hudzaifah bin al-Yaman nama-nama mereka, dan Hudzaifah dilarang untuk memberitahukan kepada yang lainnya. Subhanallah. Naam. Wa mundu dzalikal yaum du'iya Hudzaifah ibnul Yaman bi sahibi sirri Rasulillah. Maka sejak saat itu Hudzaifah ibnul Yaman disebut sebagai sahibus sir Rasulillah, penjaga rahasia Rasulullah, ya, penjaga rahasia Rasulullah. Naam. Wa qad ista'ana Rasulullah alaihi wasallam bi mawahibil Hudzaifah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Hudzaifah ini memiliki pertama kecerdasan, dan yang kedua beliau adalah orang yang cepat untuk belajar. Yang ketiga, beliau adalah orang yang mampu menjaga rahasia. Maka Rasulullah memilih beliau di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah memberitahukan siapa nama-nama orang-orang munafik yang ada di Madinah kepada Hudzaifah bin Yaman saja. Subhanallah.
Nah, dan ketika terjadi peperangan daripada peperangan yang membuat kaum muslimin waktu itu menjadi gusar adalah peperangan Ahzab, ya, di mana 10.000 tentara orang-orang kufar Quraisy dan tentara kaum musyrikin Arab, mereka bersekutu untuk mau menghabisi kaum muslimin yang ada di Madinah. Terjadi perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Mereka kepung Madinah dengan beberapa hari-hari yang membuat kaum muslimin menjadi kelaparan, membuat kaum muslimin ketakutan, ya, sampai-sampai mereka mau buang air pun ketakutan. Subhanallah. Nah, kemudian Allah Ta'ala kirimkan tentara-tentaranya, ya, tentara-tentara yang tidak kelihatan, dalam bentuk ketakutan yang ada pada dada-dada orang-orang kufar, dalam bentuk angin, ya. Walam takun Quraisyun wa ahlafuha minal musyrikina fi hadis sa'ah bi ahsana hala minal muslimin. Dan dalam perang Ahzab ini, ya, ketika Allah Ta'ala turunkan bantuannya, tidaklah kondisi kaum musyrikin ini lebih baik daripada kondisi kaum muslimin, ya. Faqad sabba 'alaiha Allahu azza wa jalla min ghadabihi ma auhana kuwaha. Allah Ta'ala telah timpakan karena kemurkaannya, Allah Ta'ala timpakan kepada kaum musyrikin dalam bentuk apa? Dalam bentuk berkurangnya kekuatan mereka, ya, lemahnya daripada kekuatan mereka, takutnya mereka. Fa arsal 'alaiha rihan sarsaran, dan tidak hanya itu, Allah Ta'ala utus kepada mereka dalam bentuk angin yang kuat sekali, yang bisa menyingkap daripada tenda-tenda mereka, menghancurkan tenda-tenda mereka, mematikan api-api mereka, dan membuat wajah-wajah mereka tertutupi daripada debu-debu dan juga abu-abu daripada api-api mereka. Subhanallah. Fi hadhil mawaqif al-hasimah min tarikhil hurub yakunul fariqul khasiru huwa alladhi ya'innu awalan. Dalam kondisi seperti ini, ya, di antara peperangan-peperangan yang ada, maka sungguh intelijen, ya, ataupun mata-mata, ya, ini memiliki keutamaan yang sangat besar untuk menentukan suatu kebijakan militer, ya. Jadi Rasulullah mencari siapa intelijen, siapa mata-mata yang bisa menyamar, yang bisa menyusup di barisan orang-orang musyrikin untuk mengetahui bagaimana ahwal mereka, untuk mengetahui bagaimana kabar mereka, ya. Maka berkata Hudzaifah, kunna fil laila safina qu'udan. Pada malam itu kami duduk berbaris, ya. Wa Abu Sufyan wa man ma'ahu minal musyrikin Makkah fauqana. Abu Sufyan ibnul Harb, ya, di minggu yang lalu kita sebutkan tentang Abu Sufyan ibnul Haris. Itu adalah paman Rasulullah. Ini Abu Sufyan yang lainnya. Ini Abu Sufyan ibnu Harbin, ya. Nah, jadi Abu Sufyan di depan kami. Wa Banu Quraidah, adapun Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Banu Quraidah, ya, di belakang kami. Nakhafuhum ala nisa'ina wa dararina, dan kami takutkan kepada istri-istri kami dan juga anak-anak kami yang berada di belakang, sedangkan mereka bersama orang-orang Yahudi Banu Quraidah yang sewaktu-waktu bisa menyerang mereka. Fa'akhudhal munafiqun yasta'dinul Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam perang Ahzab ini, orang-orang munafik mereka satu persatu minta izin kepada Rasulullah dengan alasan-alasan mereka. Wa yaqulun inna buyutana maksufatun lil aduwi, ya Rasulullah, rumah-rumah kami terbuka, kami takut, ya, musuh-musuh masuk ke rumah kami. Wa ma hiya bimaksufah, padahal rumah-rumah mereka tidak terbuka. Fama yasta'dinu ahadun minhum illa adina lahu wa hum yatasallaluna hatta bakina fi salasimi'ah aw nahwi dzalik. Jadi satu persatu daripada orang-orang Yahudi ini meminta izin kepada Rasulullah dengan alasan mereka, ya, dengan alasan-alasan mereka, dan tidaklah satu orang setiap daripada yang meminta izin untuk mundur kecuali Rasulullah izinkan, sampailah tersisa, ya, waktu itu hanya 300 daripada jumlah pasukan kaum muslimin yang menghadapi 10.000, ya. Kalaulah di total ikhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, seluruh penduduk Madinah, orang tuanya, anak-anak mereka, dan juga laki-lakinya, itu tidak bisa menyamai jumlah orang-orang pasukan sekutu, ya. Nah, inda dzalika, ketika itu
Nabi SAW berdiri dan melewati kami satu persatu sampai berhenti di hadapanku, di hadapan Hudzaifah ibn Yaman, dalam kondisi yang gelap, ya, dalam kondisi yang dingin. Faqtaraba minni wa ana jasin alal ardi. Rasulullah dekat denganku dan aku duduk di atas tanah. Wa qala man hada? Rasulullah mengatakan, siapa ini? Menunjukkan tidak tahu waktu yang malam. Fakultu Hudzaifah, aku katakan Hudzaifah ya Rasulullah. Qala Hudzaifah, maka Rasulullah mengatakan Hudzaifah, ya. Fataqasartu ilal ardi, aku merangkak-rangkak, ya, untuk mendekat kepada Rasulullah. Karahiyata an akuma min siddatil ju' wal burd, karena aku dalam kondisi lapar dan kondisi dingin yang aku tidak mampu untuk berdiri. Fakultu na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Faqala innahu kainun fil qaumin khabaru. Rasulullah bersabda, sungguh orang-orang musyrikin itu ada berita penting, ya. Fatasallal ila askarihim, maka masuklah ke barisan mereka. Wa'tini bi khabarihim, dan berikan aku kabar. Subhanallah, dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi dingin yang bersangatan, ya. Rasulullah tugaskan Hudzaifah ibn Yaman untuk masuk ke barisan orang-orang musyrikin dengan segala resikonya, risiko mati. Subhanallah. Fa kharajtu wa ana min asaddin nas faza'an, maka aku berangkat, aku keluar memenuhi perintah Rasulullah, dan waktu itu aku dalam kondisi gemetaran. Gemetar bukan karena takut, gemetar karena kedinginan, ya, karena lapar. Wa aksarihim bardan, dan karena dingin. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma fathu min baini yadayhi, ya Allah, jagalah dia, Abu Hudzaifah bin Yaman, di depan, wa min khalfihi, dan dari arah belakang, wa an yaminihi wa an shimalihi, dan jagalah dia dari arah kanan dan arah kiri, wa min fawqihi wa min tahtihi, dan dari atas dan dari bawah. Ini doa Rasulullah kepada Hudzaifah bin Yaman agar Allah Ta'ala menjaga beliau radhiyallahu an dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan dari bawah. Fawallahi, maka berkata Hudzaifah, demi Allah, matammat da'watun Nabi alaihi salatu wasalam, sebelum Rasulullah selesai berdoa untukku, hatta intaza'allahu min jawfi, maka aku menjadi kuat, ya, aku menjadi tidak gemetaran lagi, aku tidak kedinginan lagi. Kullama auda'ahu fihi minan khaufi, dan aku tidak takut lagi. Wa azala an jasadi kullama asabahu min burdin, maka, ya, tubuhku ini menjadi kokoh dan tidak pengaruh lagi dingin tersebut. Subhanallah. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan singkat cerita, ya, akhirnya Hudzaifah menyelinap masuk ke barisan kaum musyrikin. Dan waktu itu Abu Sufyan sebagai pemimpin, Abu Sufyan ibn Harbin sebagai pemimpin, ya, berpidato mengumpulkan daripada panglima-panglima kaum musyrikin, ya, sekutu. Ya masyara Quraisy, wahai bangsa Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidari qararin. Masya Allah, wahai kaum Quraisy, sungguh kalian tidak berada di tempat yang aman. Laqad halakat rawahiluna, telah binasa binatang-binatang kita. Wa takhallat anna Banu Quraidah, sedangkan Banu Quraidah sudah berkhianat kepada kita. Walakina min sidatir rih, dan angin bertiup begitu kencang yang membuat tenda-tenda kita menjadi rusak, membuat api-api menjadi padam, ya, membuat kondisi menjadi tidak kondusif, ya. Maka berkata Abu Sufyan, summa qama ila jamalaha fafakka aqalahu wa jalasa alaihi summa darabahu, ya. Maka berkata Abu Sufyan kepada kaum musyrikin, maka hendaknya kita pergi saja, kita kembali, ya. Maka kembalilah kalian. Berkata Hudzaifah, kalaulah tidak aku mengingat perkataan Rasulullah bahwasanya aku disuruh Rasulullah untuk mencari kabar mereka, maka sungguh akan kupanah Abu Sufyan ini, ya. Kalau tidak aku ingat wasiat Rasulullah agar hanya aku mencari kabar berita ini, maka sungguh aku akan kubunuh Abu Sufyan dengan panahku ini. Subhanallah, karena bencinya dia kepada Abu Sufyan. Nah, ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, adalah Hudzaifah bin Yaman, ya, memiliki rahasia yang diberikan oleh Rasulullah dalam bentuk nama-nama orang-orang munafik.
Dan ini sampai di zaman kekhalifahan Rasyidin, ya. Abu Hudzaifah selalu menjadi orang yang dituakan, orang-orang yang didengar daripada perkataannya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada salah satu daripada penduduk Madinah yang meninggal, dia bertanya, apakah Abu Hudzaifah bin Yaman mensolatinya? Ya. Ketika Hudzaifah bin Yaman mensolatinya, maka dia ikut mensolatinya. Subhanallah, karena Hudzaifah tahu siapa orang-orang munafik, ya, berdasarkan kabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Waqad salahu dzata marrah. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Afi ummali ahadun minal munafikin?" Apakah di jajaran pegawai-pegawaiku, ya, orang-orangku, ada di antara mereka orang-orang munafik? Faqala, maka Hudzaifah mengatakan, wahidun, satu, ya. Faqad dullani alaihi. Kalau begitu beritahu siapa orang munafik daripada pegawaiku ini. Faqala la af'al. Hudzaifah berkata, la af'al, tidak akan, karena janji dia, wasiat Rasulullah untuk tidak mengkhabarkan nama-nama orang tersebut, munafik tersebut. Faqala Hudzaifah, lakinna Umar ma labisa an azalahu ka'annama hudiya ilaihi. Akan tapi Umar bin Khattab mencari-cari tanpa, ya, kabar daripada Hudzaifah. Akhirnya dia temukan orang tersebut, ya. Akhirnya dia temukan orang tersebut, seolah-olah Umar mendapatkan ilham bahwasanya dialah orang munafik tersebut. Maka dia pecat orang tersebut, ya. Subhanallah. Naam. Ikhwati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Hudzaifah bin Yaman termasuk juga yang membuka negeri Nahawan, dan juga negeri Dinawar, dan juga negeri Hamadan, dan juga negeri Rai, termasuk kota terbesar yang ada di Persia, ya. Nah, kemudian di akhir daripada kehidupan beliau, ikhwati yang dimuliakan oleh Ta'ala, beliau sangat takut kepada dosa-dosanya, ya. Sadidil khaufi ala nafsihi minallah, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adimal khasya min iqabihi, sangat takut dengan daripada iqab, ya, siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang dipanjatkan oleh Hudzaifah bin Yaman sebelum meninggal, a'udzubillahi min safahi yufdi bi ilan nar. Aku berlindung kepada Allah daripada pagi yang bisa menggiringku ke neraka. A'udzubillahi min safahi yufdi bi ilan nar. Aku berlindung kepada Allah dari waktu pagi yang bisa memasukkanku ke dalam neraka. Summa qala ajitum bi kafan. Maka dia mengatakan, apakah kalian siapkan kafan? Maka para sahabat-sahabat mengatakan, qala na'am. Qala la tughalu bil akfan. Maka Hudzaifah mengatakan, jangan berlebih-lebihan dalam memberikan kafan. Fa in yakunni indallahi khairun budiltu bihi khairan. Kalau yang ada padaku ini baik, maka akan ku ganti dia dengan kebaikan. Maka Allah Ta'ala mencabut ruhnya, ya, ruh di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kisah sahabat jalil Hudzaifah bin Yaman. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.